الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. Nah, sebelum kita lanjut, tafadhol yang sudah hafal dalilnya. Hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Hadisnya lumayan panjang. Apa yang bisa hafal? Tahfidz kecil bisa? Bisa? Coba berdiri semua. Tidak bisa? Tahfidz yang baru? Belum bisa? Siapa yang bisa? Alia? Fadhol. Nah. Apa? Baik, Bukro. قال عن عبد الله بن عمرو بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله لأتينا على أمة ما فعل بني إسرائيل إن كان منهم ما قال بني إسرائيل ما قال أمه على من يقل كان من يصنع ذلك فإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة تمام الحديث. تفترق هذه الأمة على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه أصحابي. Baik, sebelum kita lanjutkan sebagai pelengkap dari pembahasan yang kemarin kita bacakan. Kita menukil dari Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah penjelasan tentang kulluha finnar illa wahidah. Seluruhnya di neraka, yaitu 72 kelompok. Qala Abdullah bin Mubarak, beliau menukil dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah, aslu sintaini wa sab'ina, akar dari 72 kelompok yang disebutkan dalam hadis ini, yang semuanya diancam dengan neraka. Arba'atun, ada 4 kelompok. Al-Qadariyah wal Murji'ah wal Syi'ah wal Khawarij. Akar dari 72 golongan ini yang diancam dengan neraka, 4 kelompok: Al-Qadariyah wal Murji'ah, Syiah wal Khawarij. Tsumma qala rahimahullah, faman qaddama Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Aliyan, maka barang siapa yang lebih mengutamakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di atas sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yatakallam fil baqina illa bi khairin, dan tidak membicarakan sahabat-sahabat yang lain kecuali dengan kebaikan. Wa da'a lahum, serta mendoakan kebaikan untuk mereka.
faqad kharaja min at-tashayyu' awwalahu wa akhirahu. Maka dia terbebas dari kelompok Syiah dari awal hingga akhir. Nah, nukilan ini nanti bisa dilihat juga di majalah Syariah, dinukil di sana edisi kalau tidak salah. Nah, la ilaha illallah, tentang terorisme yang bisa dilihat di sana. Wa man qala, dan barang siapa yang mengatakan al-imanu qaulun wa amalun, iman adalah ucapan dan amalan, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, faqad kharaja minal irja'i kullihi, maka dia telah keluar dari kelompok Murji'ah seluruhnya, awwalahu wa akhirahu, dari awal hingga akhir. Kemudian wa man qala as-salatu khalfa kulli birrin wa fajir, salat jamaah itu dilakukan di belakang penguasa yang baik maupun penguasa yang jelek. Wal jihadu ma'a kulli khalifatin, dan jihad dijalankan bersama setiap khalifah. Walam yara al-khuruj 'ala sultan bis-sayfi, dan tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa dengan senjata. Wa da'a lahu bis-shalah, serta mendoakan untuk penguasa kebaikan. Faqad kharaja min qaulil khawarij awwalahu wa akhirahu, maka sungguh dia telah terbebas dari pemahaman khawarij dari awal hingga akhir. Nah, yang terakhir, wa man qala al-maqadiru kulluhu min Allah, barang siapa yang berpendapat seluruh takdir dari Allah Subhanahu wa taala, man qala al-maqadiru kulluha min Allah khairuha wa syarruha, takdir yang baik maupun yang buruk, yudillu man yasha wa yahdi man yasha, Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan memberikan petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki. Faqad kharaja min qaulil qadariyah, maka sungguh dia telah terbebas dari pemahaman al-qadariyah awwalahu wa akhirahu, dari awal hingga akhir. Wa huwa sahibu sunnatin, dan dia adalah sahibu sunnah, seorang ahli sunnah. Nah, jadi supaya kita selamat, ya, tidak termasuk ke dalam 72 golongan yang telah diancam oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan an-nar, maka perhatikan 4 perkara yang disebutkan ini. Nah, baik, dalam hal pembahasan tentang para sahabat, tidak berbicara tentang mereka kecuali dengan kebaikan, mendoakan mereka dengan kebaikan, maka terbebas dari pemahaman apa? Syiah. Kemudian pembahasan tentang al-iman. Nah, iman itu ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Maka dia terbebas dari pemahaman Murji'ah.
Kemudian yang ketiga terkait dengan mendengar dan taat kepada pemerintah, terbebas dari pemahaman Khawarij. Yang terakhir tentang takdir. Nah, jadi pelajari 4 kelompok ini, kesesatan-kesesatannya, dan tinggalkan, hindari, jauhi kesesatan-kesesatan tersebut, maka kita akan selamat. Karena 72 golongan yang ada yang diancam dengan neraka itu merupakan pecahan dari 4 kelompok besar ini. Apa itu? Al-Qadariyah, Al-Murji'ah, Syiah, Khawarij. Nah, baik, ini faedah yang dinukil dari Syarh Sunnah. Qala rahimahullah, ya li hadhihi al-mau'izati law waqafat min al-qulubi hayatan. Ya li hadhihi al-mau'izah, betapa wejangan ini kalau seandainya hati-hati kita hidup, yakni memperhatikannya dengan baik, yaitu wejangan Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadhihi mau'izatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wejangan Rasul alaihi salatu wassalam. Law wafaqat min al-qulubi hayatan lakana lil qulubi ma'aha sya'nun bil i'tibari wal imtithali wal hirsi ala ma'rifatil haqqi wal amali bih. Kalau seandainya hati-hati kita, hati yang hidup menerima dan menjalankan apa yang disebutkan dalam mau'izah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, maka akan mendapatkan i'tibar, pelajaran, imtithal, dan juga akan menjalankan dan mengaplikasikan serta semangat di dalam mengenal al-haq dan beramal dengannya. Wa la yakuna al-insanu im'atan yakunu ma'an nasi aina ma kana. Dan hendaknya seorang itu jangan menjadi seorang yang him'ah, yaitu al-mutaraddid alladhi la yathbutu ala ra'yin, orang yang senantiasa ragu, tidak kokoh dalam satu pendapat. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Tughdu 'aliman aw muta'alliman wa la takun im'atan." Tughdu 'aliman aw muta'alliman. Hendaknya kamu berusaha menjadi seorang alim ataukah muta'allim, orang yang belajar. Dan jangan menjadi im'ah, ya, orang yang selalu ragu dalam segala urusannya. Yakunu ma'ana aina ma kanu. Dia akan berjalan bersama manusia di mana manusia itu berada. Bal yakunu ma'al haqqi da'iman wa abada. Bahkan yang harus dia lakukan adalah dia bersama al-haq seterusnya, selamanya. Walau khalafahu an-nasu, meskipun manusia menyelisihinya. Wala yuqallidu bighairi hudan taqlid al-a'ma, dan tidak mengikuti
selain petunjuk dengan taklid al-a'ma, taklid buta. Alaihi an ya'rifa al-haqqa awalan, maka wajib baginya untuk mengenal al-haq awalan. Ini yang pertama yang harus dilakukan, mengenal al-haq. Tsumma ya'malu bihi, kemudian dia beramal dengannya. Wa yad'u ilaih, dan mengajak kepadanya. Dan bersabar. Inilah kandungan surat Al-'Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa 'ashabil haqqi wa 'ashabis sabr. Nah, hadza huwa al-wajib 'ala kulli muslimin. Inilah yang wajib atas setiap muslim. Amma an taqul, adapun kamu mengatakan da'un nasa ala ma hum alaih. Da'u an-nasa ala ma hum alaih. Biarkan manusia dengan apa yang ada pada mereka. Amalan bimaqulah, sebagai bentuk pengamalan terhadap ungkapan hurriyatur ra'i, kebebasan berpikir. Ar-ra'yu war-ra'yu al-akhar. Ya, ini semua ungkapannya sama. Ar-ra'yu war-ra'yu al-akhar. Kebebasan berpendapat. La tahjuru 'alan nasi wa la tubayyiqu 'alaihim. Jangan kalian menjadikan manusia itu sempit. Biarkan mereka bebas. Bebas berpendapat. Kebebasan berpikir. Kebebasan mengumumkakan pendapat. Nah, hadza kalamun batil. Ini adalah ucapan yang batil. Hadza kalamu ahli dhalal wal iyad billah. Ini adalah ucapan orang-orang sesat. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Hadza mukhalifun liqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menyelisih sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Jadi seruan kepada kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat ini bertentangan dengan ajaran Islam. Fal wajib an nad'u an-nasa ila as-shawab wa ila al-haq. Maka yang wajib adalah kita mengajak manusia kepada kebenaran. La nuqirruhum ala dhalalihim. Kita tidak menyetujui mereka di atas kesesatan mereka. Wala ala ma hum alaih. Tidak pula di atas keadaan mereka. Wa naqulu hurriyatur ra'yi. Lalu kita mengatakan kebebasan berpendapat. Laisa hunaka syai'un ismuhu hurriyatur ra'yi. Jangan main. Tidak ada di sana yang namanya kebebasan berpendapat. Wa innamal wajibu ittiba'ul kitab was sunnah. Yang wajib adalah mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ini yang wajib. Bukan kebebasan berpendapat. Masing-masing orang bebas mengungkapkan pendapatnya, mengucapkan apa yang ada di kepalanya, mengeluarkan apa yang ada di dalam benaknya. La. Yang wajib mengikuti al-haq. Nah, baik. Adapun prinsip bebas mengungkapkan pendapat, ada batil. Menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kana hunaka hurriyatu ra'yin lam nahtajju ila atau lam nahtajja ila ar-rusul wala ila al-kutub. Kalau di sana ada yang dinamakan dengan kebebasan berpendapat, maka tentu kita tidak butuh kepada para rasul dan tidak butuh kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Bal kullun yattabi'u ra'yahu wa 'aqlah. Setiap orang akan mengikuti pendapatnya, pikirannya. Farra'yu idza khalafa al-wahya
yajibu an yutrak. Maka pendapat seseorang jika menyelisihi wahyu wajib untuk ditinggalkan. Nah, dan tidak ada pertentangan antara akal dan wahyu jika akalnya masih lurus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menulis sebuah kitab karya tulis Dar'u At-Ta'aruf. Nah, di situ beliau menjelaskan bahwasanya tidak ada pertentangan antara akal dengan naql, yaitu wahyu. Al-Quran atau As-Sunnah. Tidak ada. Selama akal masih lurus. Belum menyimpang dari fitrahnya. Nah. Dan kalau ada pendapat yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, wajib untuk ditinggalkan. Amma idza wafaqal wahya, alhamdulillah. Adapun jika pendapat itu mencocoki wahyu Al-Quran dan Sunnah, maka alhamdulillah. Yaqulu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," kalau seandainya agama itu dibangun dengan akal semata, lakana asfalul khuffi au aula bil mashi min a'la. Tentu bagian bawah dari khuf lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Iya, kalau orang ingin berpikir menggunakan akalnya, yang kotor yang menyentuh tanah apa? Bagian bawah khuf atau ke bagian atas? Bagian bawah, kan begitu. Mestinya kan itu yang dicuci kalau kita ingin menggunakan akal, tapi tidak. Kenyataannya dalam syariat kita yang diusap apa? Bagian atas. Nah, diusap. Bukan digosok-gosok begini. Diusap, sekedar diusap. Bukan bagian bawah. Berarti agama ini bukan dengan akal semata. Nah, tapi dengan wahyu. Waqad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala a'la al-khuffi. Sungguh aku telah melihat Nabi alaihi salatu wasallam mengusap di atas khufnya. Ya, di atas khuf. Nah, kalau ada seorang yang mengusap khuf di bagian bawahnya dan meninggalkan bagian atasnya, bagaimana hukum tayammumnya? Hukum al-mas'alah al-khuf tidak sah, wajib untuk diulang. Tapi bagaimana kalau dia menggabung antara bagian atas dengan bagian bawah? Dia usap di atas, juga diusap bagian bawah. Sebagian ulama mengatakan makruh. Nah, tetap sah tapi makruh. Qala fad-dinu laysa bir-ra'yi wa inna bil-ittiba'. Maka agama itu bukan dengan pendapat. Ya. Agama itu dengan ittiba', mengikuti wahyu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah. Yaqulu Sahlun ibn Hanif radhiyallahu anhu, ya ayuhan nas. Ya, jadi apa yang beliau nukil ini mulai dari ucapan Ali, kemudian ucapan sahabat yang lain, ini menguatkan apa yang beliau sebutkan di atas, bahwasanya apa? Kita tidak boleh mengikuti pendapat, tidak boleh yang meyakini di sana ada kebebasan pendapat. Nah, harus mengikuti wahyu Al-Quran dan Sunnah. Nukilan berikutnya Sahal bin Hanif, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittahimu ra'yakum ala dinikum. Hendaknya kalian lebih mengutamakan agama kalian daripada pendapat kalian. Tuduh pendapat-pendapat kalian
jika disandingkan dengan atau dibandingkan dengan agama kalian. Artinya apa? Kita meninggalkan pendapat kita. Nah, falaqad ra'aituni yauma Abi Jundul. Hari Abu Jundul, itu adalah Yaum Al-Hudaybiyah. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, huwa Yaum Al-Hudaybiyah wa ismu Abi Jundul Al-As ibnu Suhail ibnu Umar. Abu Jundul ini kunyah, namanya adalah Al-As ibnu Suhail ibni Umar. Kenapa Yaumul Hudaybiyah dinamakan dengan Yaum Abi Jundul? Harinya Abu Jundul, disandarkan kepada Abu Jundul. Summiya bi Yaumi Abi Jundul li'annahu awwalu rajulin nafadat fihi syurutus sulh. Awwalu rajulin nufidat fihi syurutus sulh. Ya. Orang yang pertama kali yang diterapkan padanya syarat-syarat as-sulh, sulhul Hudaybiyah, perjanjian al-Hudaybiyah. Dia adalah orang pertama kali yang diterapkan padanya apa? Syarat-syarat sulh. Makanya dinamakan Yaum Abi Jundul. Ya, disandarkan kepada dia karena dia adalah orang yang pertama kali yang nufidat fihi madza syurutus sulh. Nah, sandarkan kepadanya. Sungguh aku telah melihat pada hari perjanjian Al-Hudaybiyah, dinamakan juga Yaum Abi Jundul, antum sudah mendengar sebab penamaannya. Walau astati'u an arudda amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la radattu. Kalau seandainya aku mampu membantah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu aku akan melakukannya. Nah, ya, artinya beliau memiliki pendapat yang lain, tapi beliau tidak lakukan. Radhiyallahu anhu. Wa hadza fi qissati al-Hudaybiyah. Dan ini terjadi, kata Syekh Fauzan, terjadi pada kisah Al-Hudaybiyah lamma tamma sulhu bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal musyrikin. Ketika telah terjadi as-sulh, perjanjian damai antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin. Wa kana min bunudi, dan termasuk di antara poin-poin perjanjian tersebut, anna man jaa'a minal kuffari ilal muslimina musliman yarudduhu al muslimuna ilaihim. Di antara poin perjanjian ya perdamaian Al-Hudaybiyah, barang siapa yang datang minal al-kuffar jaa'a, ya, man jaa'a minal kuffar ilal muslimina musliman, orang-orang kafir yang datang bergabung kepada kaum muslimin dan dia masuk sebagai seorang muslim, yarudduhu muslimuna ilaihim, maka kaum muslimin wajib mengembalikan orang tersebut yang sudah masuk Islam tadi, harus dikembalikan kepada orang-orang kafir. Wa man dhahaba minal muslimina ilal kuffar la yaruddunahu, sebaliknya kaum muslimin di antara mereka ada yang pergi bergabung kepada orang-orang kafir tidak mengembalikan kepada kaum muslimin. Nah, ini kan secara zahir kalau kita mau pikir adil tidak ini? Tidak adil kan begitu. Suhail bin Hanif radhiyallahu anhu berpikir demikian.
Kalau aku mampu, aku akan membantah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi beliau tidak lakukan. Nah, baik, karena lebih mengedepankan wahyu. Fashaqqa hadza ala, baik, kita baca tadi Sahlin, ya, bukan Suhail. Fashaqqa ala Sahlin, ya, maka perkara ini berat bagi sahabat Sahl, li'annahu la ya'riful awaqib, karena dia tidak mengetahui awaqib. Nah, akibat dari permasalahan tersebut. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan, ya, kenapa beliau menyetujui poin tersebut di atas. Man zahaba minna ilaihim fala khaira fihi. Barang siapa dari kita yang pergi kepada mereka, maka tidak ada kebaikan padanya. Ya. Untuk apa diharap dikembalikan? Iya. Awalnya bergabung dengan kaum muslimin, kemudian pergi bergabung dengan orang-orang kafir. Berarti apa? Tidak ada kebaikan padanya. Dia meninggalkan kelompok Islam, kelompok kaum muslimin. Tidak usah diharap dikembalikan, kan begitu. Nah, karena dia telah apa? Sahabal kufra alal iman. Dia lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Qala ya'ni man zahaba minal muslimina ilal kuffar la khaira fihi fala yarji. Ya, tidak usah kembali, jangan diharap. Wa man jaa'a minal musyrikina ilal muslimin, barang siapa yang jaa'a minal musyrikin ilal muslimin, dari kalangan orang-orang musyrik datang bergabung kepada kaum muslimin, waradduhu fa sayaj'alullahu lahu farajan wa makhrajan. Kemudian mereka mengembalikannya, ya. Tadinya dia bergabung dengan orang-orang musyrik, kemudian dia masuk, ya, datang bergabung dengan orang-orang Islam, kaum muslimin. Mereka minta lagi, kan begitu. Ya, perjanjiannya bagaimana? Harus dikembalikan. Apa kata Nabi? Fa sayaj'alullahu lahu farajan wa makhrajan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia jalan keluar. Jangan khawatir. Nah, adil tidak kalau begini jadinya? Ini adil. Ya. Kan begitu. Nah, jangan berpikir matematika 1 tambah 1 2. 2 bagi 2 bagi 2 berarti 1 1. Ini kembali, ini juga harus kembali. Ini akal-akal kita, tapi ternyata subhanallah. Perhatikan penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, orang Islam yang dahulunya bergabung dengan orang-orang muslim datang kepada orang kafir, ini berarti apa? Lebih mencintai apa? Kufuran dari keimanan. Yarji, jangan diharap kembali. La khairu fi, tidak ada kebaikan padanya. Biarkan. Tidak usah dikembalikan. Nah, adapun orang-orang kafir, ya, di antara mereka ada yang bergabung kepada kaum muslimin, kemudian dikembalikan kembali kepada orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia jalan keluar. Ya, karena ada maslahat yang lebih besar daripada itu. Nah, yaitu apa? Keamanan yang akan didapatkan oleh kaum muslimin secara umum dengan adanya perjanjian itu. Kaidah mengatakan apa? Al-maslahatul 'ammah muqaddamatun 'ala al-maslahatul khassah. Maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat khusus. Mungkin sahabat tadi yang sudah masuk bergabung dengan kaum muslimin dikembalikan lagi kepada orang-orang kafir, hilang maslahatnya, tapi apa? Maslahat
khusus, tapi di balik itu ada maslahat umum yang dicapai. Lebih banyak maslahat orang banyak. Ini lebih didahulukan. Nah, karena dengan Sulh Al-Hudaybiyah ya, kaum muslimin bebas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengganggu. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya jalan keluar. Tsumma ba'da dzalika tabayyana al-haqq. Nah. Hah? Baik, azan dulu. Bismillah. Kita lanjutkan. Tsumma ba'da dzalika tabayyana al-haqq. Kemudian setelah itu menjadi jelas al-haqq. Wa anna hadha sulha fi ghayatil maslahati lil muslimin, dan bahwasanya sulh ini, perjanjian damai ini memiliki maslahat yang besar bagi kaum muslimin, fi ghayatil maslahah lil muslimin. Apa di antara bentuk maslahatnya? Li'annahu kaffa adza al-kuffar 'anil muslimin. Ya. Mencegah gangguan orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam ketika itu. Nah, karena mereka memang ya, kaum muslimin ketika itu di awal dakwah mustad'afin, masih lemah. Dengan perjanjian ini mereka aman dari gangguan orang-orang kufar yang memiliki kekuatan yang lebih besar ketika itu. Wa samihu lil muslimina bil hijrah, dan mereka membolehkan, samihu membolehkan
bagi kaum muslimin untuk berhijrah, wa kathural muhajirun, sehingga orang-orang yang berhijrah jumlahnya menjadi banyak. Nah, ini maslahat. Maslahat yang lain, wa wada'at al-harbu awzaraha. Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya menafsirkan ayat hatta tab'a al-harbu awzaraha. Karena ungkapan ini semakna dengan ayat hatta tab'a al-harbu awzaraha. Qala ay asqalaha wa ahmalaha. Perang akan meletakkan beban-bebannya. Asqalaha wa ahmalaha. Yakni hatta tab'a ahlul harbi as-silah. Sehingga orang-orang yang berperang meletakkan senjata-senjata mereka. Hatta taba'a ahlul harbi as-silaha. Fayumsiku anil harb. Dan mereka menahan dari peperangan. Tidak berperang. Tidak ada peperangan. Dengan adanya apa? Sulhin. Wasara al-muslimuna yad'una ila Allah azza wa jalla la ya'tariduhum ahadun. Sehingga kaum muslimin bisa berdakwah mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ada seorang pun yang mengganggunya. La ya'tariduhum ahadun. Ini maslahat. Ya, maslahat yang banyak yang lebih besar daripada maslahat khusus tadi. Sementara orang yang dikembalikan kepada orang kafir tadi, jika dia benar-benar jujur bertakwa akan diberikan jalan keluar. Nah, fasammahu Allahu fathan mubina. Allah Subhanahu wa taala menamakan perdamaian tersebut, perjanjian damai tersebut dengan fatham mubina, kemenangan yang nyata. Karena apa? Maslahat yang besar yang diperoleh dari perjanjian damai. Iya. Nah, kaum muslimin bebas berdakwah, tidak ada yang mengganggunya. Fatham mubina, ini kemenangan yang nyata. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya kami akan membukakan bagimu kemenangan yang nyata. Hadza huwa sulhul Hudaybiyah. Fathul Mubin adalah sulhul Hudaybiyah. Nah, perdamaian al-Hudaybiyah. Baik, cukup sampai sini materi. Masih tersisa satu matan lagi dan penjelasannya dari Syekh Shalih Fauzan. Dari bab ini insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita tuntaskan bab ini. Nah, ada pertanyaan, afwan, apa hukum dan fatwa ulama tentang mantra? Nah, mantra at-tamaim dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, mantra-mantra. Nah, jimat ya, kalau afwan. At-tamimah mana? Tamaim itu jimat. Kalau mantra ini apa? Semacam ruqyah yang dibaca. Nah, biasanya mengucapkan siapa mantra ini? Dukun. Komat Hamid katanya. Mantra itu ucapan-ucapan yang tidak jelas maknanya, tidak difahami. Nah, baik, ini kesyirikan barakallahu fikum. Amalannya orang-orang musyrik dari kalangan al-kahana was-sahara, tukang sihir dan para dukun. Nah, apa hukum dan fatwa ulama tentang mantra? Mantra haram, termasuk dari kesyirikan. Nah, baik. Dan yang mengucapkannya adalah tukang sihir dan para dukun. Ada di antara antum? Insyaallah tidak ya. Ini ditanyakan mungkin ya ingin mengetahui saja, bukan karena ada yang terjadi. Atau ada yang pura-pura baca mantra komat kami mulutnya, ingin apa istilahnya melucu, tidak boleh, haram, tasyabbuh dengan al-musyrikin. Nah, la yajuz.
Ada sebagian sanksi syariah yang membuat kegaduhan dengan bermain perang-perangan disahkan. Tepatnya di lorong A dan lorong B di waktu istirahat, yaitu sebelum asar. Allah musta'an, waktu istirahat. Bermain perang-perangan. Ya, permainan perang-perangan tidak dilarang selama tidak memudaratkan temannya. Namun yang dilarang adalah tempat dan waktunya yang tidak tepat. Nah, jika ingin bermain perang-perangan bagus, tapi jangan ketika teman-temannya istirahat. Ini bentuk aziyah, mengganggu, ya, mengganggu kaum muslimin. Ini termasuk dosa. Nah, baik, membuat kegaduhan. Lorong A dan lorong B di mana itu? Mana lorong A? Mana A? Ini. B mana? Nah, itu ketahuan penghuninya. Ini lorong apa? C. Ini besar-besar ya? Ini kecil-kecil ya? Nah. Alal musyrifin barakallahu fihim yang perhatikan ini. Ya. Para musyrif hendaknya memperhatikan thalabah, ditegur. Ya, jika tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, dilaporkan. Nah, baik, ta'awun bainakum, ta'awanu fima bainakum. Hendaknya kalian ta'awun. Ya. Nah, baik, amar ma'ruf nahi munkar. Ini harus sejak dini sudah harus dibiasakan di antara kita. Ya, kalau di antara kita saja tidak ada nasihat, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana kita akan amar ma'ruf nahi munkar, nasihat kepada orang-orang awam? Nah, baik. Jadi ditegakkan amar ma'ruf nahi munkarnya. Nah, dan bagi yang dinasihati hendaknya menerima nasihat. Jangan malah membantah. Ini tidak baik bagi seorang muslim, fadlan talibul ilm, khusus talibul ilm yang harus beradab dengan adab-adab Islami. Ya, hari ini ya yang membuat kegaduhan, sebelum azab. Nah, jangan diulangi lagi. Barakallahu fiikum. Afwan Ustaz, jelaskan pada kami tentang tata cara sujud sahwi dan kapan dilakukan sebelum salam dan kapan dilakukan setelah salam. Qadarullah ya, kedua kali ya ana ya, Mas. Allah musta'an. Nah, baik. Ya, ada hikmahnya supaya anda juga tahu kan hukumnya. Barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wasallam juga demikian. Jangankan kita, nabi. Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau lupa. Nah, baik. Fala tansa illa ma sya Allah. Ya. Nah. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Kami akan membacakan kepadamu Muhammad Al-Quran, akan menjadikannya kokoh dalam hatimu. Fala tansa, sehingga kamu tidak akan lupa illa ma sya Allah, kecuali jika Allah menghendaki, tentunya dengan hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Di antara hikmahnya apa? Nah, di antara hikmahnya supaya ketika Nabi alaihi salatu wasallam lupa bacaan salat, bagaimana? Ada istilah fathul imam min qibalil ma'mum. Membenarkan imam dari makmum. Iya. Nah, supaya jika terjadi di kalangan umat ini seperti itu bisa dibenarkan. Ada contoh. Ya, demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam lupa ketika salat. Nah, jumlah rakaat pernah menambah alaihi salatu wassalam, kemudian para sahabat. Ayah, nah jangan berbicara, dengarkan penjelasan. Nanti anak tanya antum bingung, tidak bisa jawab, harus berdiri.
Tadi apa yang barusan disebutkan? Nabi lupa. Di antaranya apa? Antum dulu. Nabi lupa, pernah lupa. Fala tansa illa masya Allah. Nabi pernah lupa dalam hal bingung. Yang tidak bicara saja kalau ditanya, mungkin di antara kita ada yang tidak bisa menjawab. Tapi antum dari tadi bicara terus. Antum yang dari Jakarta ini, masya Allah. Oleh-olehnya, mestinya antum, subhanallah, sudah ketemu masyayikh, ulama, pulang dari sana mengambil faedah apa? Adab, kan begitu. Kok pulang malah adabnya kalah sama teman-teman yang tidak ikut daurah Jakarta. Iya, rakaat salat. Apa lagi tadi? Sebelum rakaat tadi. Apa? Bacaan. Nah, santuman. Jangan ribut ya. Oh, pas penjelasan. Baik. Sahabat bertanya, azidah fi shalah? Apakah rakaat salat sudah ditambah? Ketika itu sahabat tidak berani menegur. Kenapa? Karena belum ada contohnya. Nabi belum pernah lupa, kan begitu. Itu pertama kali beliau lupa. Azidah fi shalah? Apakah salat rakaatnya ditambah? Nabi mengatakan tidak. Tidak ada perubahan syariat. Nah, kemudian disampaikan bahwasanya engkau telah menambah rakaat. Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam sujud 2 rakaat. Nah, pembahasan yang bagus dalam permasalahan ini adalah apa yang ditulis oleh Al-Allamah Faqihul Asr Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam risalah Sujudus Sahwi. Beliau memiliki karya tulis pembahasan tentang Sujudus Sahwi. Nah, judul kitabnya Sujudus Sahwi. Di situ beliau menjelaskan yang mana kesimpulannya bahwasanya jika terjadi penambahan maka ini gampang saja. Jika terjadi penambahan maka sujudnya ba'da salam. Jika terjadi pengurangan sujudnya qabla salam, gampang. Penambahan kapan dilakukan? Setelah salam. Pengurangan sebelum salam. Baik. Tadi yang kita lakukan qadarullah masyafa'al, apa yang terjadi, penambahan atau pengurangan? Antum. Boleh. Pengurangan. Apanya yang dikurang? Apanya yang kurang? Anda tadi kurang apa? Kurang apa? Kurang rakaat. Kurang rakaat. Betul tadi kurang rakaat? Rakaatnya pas 3. Penambahan salam di tengah rakaat kedua. Itu penambahan. Pengurangan itu kurang. Kita tidak melakukan gerakan. Kalau tadi masih disempurnakan, tetap 3 tadi. Anda tadi melakukan 2 atau 3? 3 kan gitu. Setelah diteguhkan menjadi 3. Berarti ada pengurangan tidak? Tidak ada. Pengurangan itu kalau antum lupa, misalkan lupa apa? Tasyahud awal, antum tidak lakukan. Tidak lakukan, antum tidak kembali, antum tidak lakukan. Ini apa yang terjadi? Pengurangan. Nah, baik. Baik, jika terjadi pengurangan, apa yang dilakukan? Sujudnya sebelum salam. Contohnya itu tadi. Lupa tasyahud awal. Nah, baik. Tasyahud awal, barakallahu fikum, ada rinciannya. Jika teringat sebelum bangkit. Nah, kita baru beranjak dari tasyahud awal. Hendak berdiri, tapi belum berdiri, langsung teringat. Nah, ini apa yang terjadi? Penambahan atau pengurangan? Apakah sujud? Tidak ada apa-apa, karena belum ada gerakan. Baik, kalau sudah ngangkat pantat saya, sudah bergerak.
Nah, atau sudah berdiri sempurna. Kemudian ada menegur, subhanallah. Apa yang dilakukan? Lanjutkan sholat. Nah, karena itu yaitu tasyahud awal hukumnya wajib, bukan rukun. Kalau rukun harus kembali. Apa yang terjadi kalau begini? Sudah berdiri, Allahu Akbar, subhanallah, makmum baru negur. Apa yang terjadi? Pengurangan. Sujudnya kapan? Sebelum salam. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi kesimpulannya jika ada penambahan setelah salam, jika kekurangan sebelum salam. Nah, apabila ada seorang anak masuk surga dan orang tuanya masuk neraka. Kemudian anaknya berdoa agar orang tuanya masuk surga. Apakah orang tuanya masuk surga? Tidak bisa. Nah, ya, kecuali jika orang tuanya meninggal dalam keadaan mukmin muwahhid. Nah, artinya apa? Dia tidak kekal dalam neraka. Bisa masuk surga. Nah, dengan apa? Syafa'atus syafi'i. Ada istilah syafaat pada hari kiamat. Orang-orang beriman memberikan syafaat, orang-orang saleh, para nabi, para rasul, para malaikat. Kemudian yang terakhir, syafa'atu arhamir rahimin, syafaat Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kalau orang tuanya meninggal dalam keadaan nasallahu salamul afiyah, dalam keadaan kafir, tidak bisa. Nah, baik. Di sini dikatakan apabila ada seorang anak masuk surga, orang tuanya masuk neraka, kemudian anaknya berdoa. Berdoanya di mana ini? Makanya anak tadi pahami berdoa artinya apa? Syafaat. Artinya apa? Dia memberikan syafaat kepada orang tuanya ataukah para nabi, orang-orang soleh memberikan syafaat kepada orang tuanya. Bisa. Nah ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-mu'minul muwahhid fa'ilul kabira. Idza mata fahuwa tahta masyiatillah azza wa jalla. In syaa'a 'adzaba wa in syaa'a ghafara lah. Namun kalau orang tuanya kafir tidak bisa. Ya. Jangankan di akhirat, di dunia saja kita tidak boleh mendoakan. Ya, tidak boleh mendoakan orang kafir. Nah, supaya mendapatkan ampunan. Meskipun itu orang tua kita, bapak ibu kita, tidak boleh. Nah, maka nabi nabi walladzina amanu, apa lanjutan ayat? Ayastaghfiru. Apa lanjutannya? Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru. Mana hafaz ini? Ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu lil qurba min ba'di tabayyana lahu annahu ashabul jahim. Tidak boleh. Nah, baik. Bolehkah pria memakai bedak di wajahnya? Ada lanjutannya. Untuk menghilangkan jerawat. Jangan komen dulu. Dan apa hukumnya? Ya, jerawat itu termasuk aib, ya. Jerawat itu termasuk apa? Aib. Silahkan dihilangkan dengan obat jerawat. Jangan bedak. Ya. Kalau ini bedak jerawat. Bedak jerawat. Nah, banyak penghilang jerawat sekarang, ya. Baik. Yang dilarang kalau wajahnya mulus-mulus saja, tidak ada jerawat, kemudian dia pakai bedak, alasannya supaya kinclong. Ini perempuan, ini kerjaannya perempuan. Itu dibolehkan jika ada aib. Ya, jerawat termasuk aib, mengganggu.
Nah, baik. Wa madza al-ulama yaqulun izalatul aib jaiz. Izalatul aib jaiz. Menghilangkan aib boleh. Nah, hilangkan aib boleh. Pada sebuah peperangan ada sahabat yang terpotong hidungnya. Beliau ganti dengan apa? Hidung dari emas. Nah, boleh. Ya, dibolehkan oleh Nabi SAW untuk menghilangkan aib. Apa Ustaz Abi dan Umi Nabi Muhammad SAW masuk surga atau neraka? Neraka. Neraka. Ya. Nah, ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW menanyakan tentang bapaknya, Nabi mengatakan bapakmu dalam neraka. Orang itu sedih, kemudian berpaling. Dipanggil oleh Nabi SAW. Inna abi wa abaka finnar. Ya, sungguhnya bapakku dan bapakmu keduanya di dalam neraka. Nah, ya, baik. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan sebabnya adalah karena keduanya, ya, meskipun barakallahu fikum keduanya hidup dan meninggal di masa Nabi SAW, belum diutus sebagai nabi, ya, sehingga tergolong ahlu al-fatrah. Ada yang mengatakan telah sampai hujjah kepada keduanya. Millatu Ibrahim telah sampai kepada keduanya, namun mereka tidak mengamalkannya, sehingga apa? Telah tegak hujjah, tidak ada uzur lagi. Yang diberikan uzur adalah ahlul fatrah. Pada hari kiamat akan diuji. Nah, adapun kedua orang tua Nabi SAW maka tidak termasuk orang yang mendapatkan uzur. Barakallahu fikum. Taib masahi bihana para ilham. Jazakumullah khairan. Tafadhalu.